Si cewek ini ngedatengin gue jam 2 malam. Itu gue masih belum tidur bang. Dia awalnya ngintip. Dia ngintip dari pintu gue. Gue coba buat palingin muka gue. Setelah gue palingin muka gue, tiba-tiba dia udah ada di belakang sana. Mukanya menghadap gue. Dia nyengir bang. Ada pocong. Dia ngeliatin gue bang. Bener-bener di pojokan. Dan dia begini dengan muka gue begini. Mukanya ini pas pembangunan itu kuli-kuli bangunannya itu tuh nemuin 5 tengkorak bang di area situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri, balik lagi sama gue Randy Mulya. Dan seperti biasanya nih, gue sudah mendatangkan seorang narasumber yang memiliki pengalaman di luar nalar. Dan kali ini berada di lokasi tempat dia bekerja. Kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Halo Bang Agung. Halo bang. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Bang Agung, kan tadi kita sedikit cerita-cerita ya. Lo kerjanya ini di daerah di luar kota ya? Iya. Di mana tuh Bang? Di salah satu pulau di Bangka Belitung lah gitu. Bangka Belitung. Ya, dan letaknya itu di salah satu kabupaten yang bisa dibilang ujungnya Pulau Bangka. Lo kerja di situ di tahun berapa Bang? Gue masuk tahun 2019. 2019. Iya. Dan emang pengalaman yang lo alamin ini sebanyak itu di gedung ini? Semuanya di gedung ini? Iya, semuanya di gedung itu. Di satu gedung kantor Di ini? satu gedung kantor itu. Oh, tapi yang lo rasain ini cuman lo aja apa ada orang lain juga yang merasakan apa yang lo alamin? Setelah gua resign ya ada satu orang yang dia ngalamin juga. Oh, jadi bukan lo sendiri yang Jadi ngalamin? bukan gua sendiri, tapi ada satu orang yang sebelumnya dia ada di ruangan gua gitu, dia kerja di ruangan gua, dia yang ngerasain. Oh, dia ngalamin juga ya? Tapi untuk anak-anak yang lain sih gue nggak dapet cerita, atau memang dia nutupin, atau mereka memang nggak ngeliat, nggak tahu ya gitu. Tapi memang nggak ada, selain dia itu nggak ada. Paling ada itu OB, dan kita nyebutnya biasanya emak. Itu pun dia pun cuma ngedenger aja suara langkah tentara, itu aja. Tahan dulu nih Bang ceritanya nih. Okay. Karena sedikit yang gue denger tadi di belakang pun pengalaman yang mau lo ceritain ini se-epic itu. Dan buat temen-temen yang penasaran apa yang dialami sama Bang Agung di tempat dia kerja, tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Dan buat temen-temen yang punya pengalaman pribadi, lo juga bisa ceritain di Narasi Misteri, tinggal DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Ya udah, kita nggak usah lama-lama lagi nih. Kita langsung dengerin pengalaman dari Bang Agung kali ini. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin. Bang Agung, awal mula kejadian yang lo alamin gimana Bang? Awal mula kejadiannya itu 3 bulan gua kerja di situ bang. Itu pertama kali gue dapet gangguannya. Itu jadi gue lagi nge-live di salah satu live streaming. Itu sekitar jam 11 malaman. Dan memang keadaan itu gue nggak pulang ke kota bang. Jadi memang kita orang-orang kantor itu setiap weekend Jumat sore itu kita pulang ke kota, karena memang mayoritas orang kantor itu orang kota. Orang-orang asli sananya itu cuma ada beberapa orang aja lah gitu. Dan gue mutusin buat nggak pulang karena memang uangnya nggak ada waktu itu buat pulang gitu. Jadi di jam 11 malam itu gue lagi nyoba live streaming. TV yang ada di tengah ruang kerja itu tiba-tiba nyala sendiri. Ya awalnya gue masih positive thinking bang, karena memang selama 3 bulan gue nggak pernah ada apa-apa gitu kan. Coba buat positive thinking, yang gue kira tuh awalnya Atu. Jadi ada di sana itu namanya Atu, dia itu bisa dibilang kayak penjaga kantor juga, OB juga gitu. Dan memang
setiap weekend ini dia ini sering lokit. Gue datang ke kantor gitu ngeliat gitu kan. Awalnya gue kira dia gitu. Gak lama dari suara TV itu nyala, itu ada suara orang main pingpong. Kita memang punya meja pingpong gitu buat anak-anak healing lah habis pulang kerja gitu kan atau apa gitu. Kan kalau suara pingpong itu keras bang, tak 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 itu keras kan. Tadi mainin, masih positif gue, mungkin atu gitu. Tapi lama kelamaan gue mikir, kok nggak nalar ya gitu, nggak nalar dalam artian pingpong ini mainnya berdua. Atu main sama siapa gitu kan. Karena memang sebelumnya juga gue pernah punya kejadian-kejadian horor juga gitu kan. Mulai paham kondisi nih. Gitu kan. Kayaknya nggak beres nih tempat nih. Gitu. Udah mulai nangkep gitu kan. Yang tadi awalnya masih positif sekarang jadi netting gitu. Nggak lama lagi TV itu mati. Tak, udah diem. Dan nggak lama dari TV mati, si yang main pingpong ini pun berhenti mainnya. Itu gangguan pertama gue. Di hari berikutnya, di hari Sabtu, kasur gue itu memang adanya kan di pojokan ruangan bang. Jadi gue tuh kerja di salah satu pemerintahan, instansi pemerintah, dan gue tuh ada di bagian pengarsipan gitulah. Dan gue di ruangan sebesar itu sendirian bang. Di ruangan sebesar itu gue sendirian, gue yang ngelola arsip kantor, dan gue juga yang bertanggung jawab atas arsip kantor juga gitu kan. Jadi gue kerja di situ, tidur di situ gitu. Di gudang arsip ini? Di gudang arsip itu. Dan gue cuma sendirian. Jadi kasur gue itu ada di pojok kan. Ada di pojok. Tuh kelar kerjaan tuh gue sekitar jam 12-an. Tiba-tiba ada yang masuk bang ke dalam. Perempuan. Rambutnya panjang, basah. Dia pakai baju. Yang gue lihat itu samar-samar kuning. Yang gue pikir awal itu kawan gue bang. Jadi gue nggak tahu kenapa masih terus positif aja gitu. Yang gue pikir awal itu teman gue, mungkin ada yang lagi ngelembur gitu kan. Mikir lagi, pintu ruangan gue ini sebenarnya emang nggak akan ada yang bisa buka, cuma gue doang bang. Jadi anak-anak pun kalau mau ngambil berkas itu lewat gue, jadi nggak bisa sembarang dia masuk karena selalu gue kunci. Gue di dalam gue kunci, gue keluar gue kunci gitu. Jadi nggak pernah dibuka? Nggak pernah dibuka sama sekali. Nah, mulai mikir ke situ, terus yang masuk siapa nih? Gue cari bang, nggak ada orangnya. Itu pertama kali dia nongolin diri ke gue lah, di setan ini. Sebelumnya padahal lu lihat nih sosok ini? Jelas bang, jelas. Dia rambutnya basah, tapi gue nggak tahu basahnya itu basah air kah atau apa gitu. Tapi udah basah. Lembab gitu, lepek. Itu gangguan kedua hari gue di situ. Di gangguan ketiga lebih ekstrim bang. Jadi gue tuh emang kalau sebelum tidur tuh ya zaman sekarang lah main HP dulu gitu kan. Sambil tidurnya main HP gitu kan. Ada ke kiri gue bang. Apa sih bahasa itu kayak ngeliwet gitu ke kiri gitu. Entah kenapa di feeling gue ini kayak ada sesuatu yang ngedeketin gue. Entah kenapa gitu. Itu gue masih main HP bang, tapi dalam keadaan gue miring ke kiri gitu. Entah kenapa kayak ada yang ngedeketin gue nih bang gitu. Feelingnya gue nih gitu. Di belakang kok kayak ada orang gitu. Kayak dia matiin gue gitu. Pengen nengok gak berani, gak nengok penasaran. Iya. Makin deket. Perasaan yang gue rasa gitu. Penasaran gue juga gue makin kuat. Gue beraniin diri buat nengok. Bang, gue nengok belakang. Ada pocong. Dia ngeliatin gue bang. Bener-bener di pojokan. Dan dia begini dengan muka anjing gue begini. Mukanya ini gosong dan retak gitu bang. Dan matanya pun gak ada. Jadi bener-bener gosong itu gosong retak gitu bang. Gosong, mukanya gosong retak. Di situ gue langsung nangis bang. Gue nangis. Bukan cengeng tapi kayak speechless bang. Gitu maksudnya gue pernah ngalamin hal kayak gini tapi nggak sejelas ini gitu. Maksudnya gue pernah lihat tapi jaraknya jauh. Biarpun itu ruangan luas tapi kan satu ruangan bang. Bukan di luar gitu kan. Ini tegas banget depan muka. Tegas banget bang. Dan gue ngeliat itu tuh sekitar beberapa detik aja sih memang langsung balik lagi. Tapi gue nangis di situ bang. Gue play ayat kursi, gue baca-baca apa yang gue bisa baca gitu kan.
Dan gak lama hati gue memang mulai tenang gitu. Mulai tenang, dan di situ gue langsung nelfon ibu gue bang. Gue langsung nelfon nyokap gue langsung cerita di situ juga. Dan di hari itu juga sebenarnya gue udah mau minta berhenti kerja. Gue mau resign di hari itu juga. Karena menurut gue kayak speechless aja bang gitu. Maksudnya gue pernah ngeliat, tapi ini bener-bener nyata ada di depan kita nih gitu. Maksudnya baru 3 bulan nih gue di sini gitu kan. Penampakannya udah jelas kayak gitu. Tapi nyokap kayak coba buat nenangin, coba buat kayak nguatin gitu kan. Maksudnya apalagi gue ini kan saya bilang kayak anak laki-laki harapan dia gitu kan. Dia cuma ngasih saran kayak ya udah sholat makannya gitu kan. Takut dia kalau sholat mah kayak gitu-gitulah, ngasih kekuatan lah ke anak lah gitu ya. Tapi akhirnya udah gue coba bertahan bang. Keesokan harinya gue cerita sama atasan gue tentang kejadian ini. Gue nggak tahu apa yang mereka sembunyiin sebenarnya gitu. Mereka awal ketawa, bingung gue, maksudnya kok nggak ada ekspresi kaget atau gimana gitu kan. Mereka malah ketawa, seakan ibaratnya kayak omongan gue ini lelucon buat mereka gitu kan ya. Ketawa nggak percaya ya, ketawa buat bercandain. Gitu, maksudnya yang ada di pikiran gue, apa dia ini sebenarnya tahu sesuatu dan sengaja nggak ngasih tahu, atau memang dia nggak percaya omongan gue nih, gitu bang, awal itu. Terus atasan ngomong, ya udah Gung, pindah aja tidur di aula. Tapi kan emang gue tuh nggak bisa tidur rame-rame bang, jadi jatuhnya nanti malah nggak bisa tidur juga. Gue mikir, udahlah konsekuensi apapun, nggak apa-apa, gue tidur di sini aja. Tuh, gue yang nakal emang. Berjalan ke bulan keempat, itu pada keadaan rame bang. Keadaan rame, dan itu siang-siang. Ruangan gue ini kan pintu masuknya itu dia kaca, tapi bukan kaca yang bening bang. Jadi kaca blur tuh. Kaca burem ya? Kaca burem, tapi kalau ada orang lewat itu pasti kelihatan. Pasti kelihatan, tapi burem gitu. Gue lagi ngerjain kerjaan, ada anak kecil, dia ngintip, dan ngintipnya itu agak aneh bang. Dia ngintip itu tapi kepalanya itu ada di bawah begitu. Bukan pada orang normal maksudnya seukuran dia terus ngintipnya begitu. Tapi kepalanya dia anak ini ada di bawah pintu. Di lantai? Dia ngintipnya begitu bang. Dia ngintipnya begitu. Dan anehnya gue juga kayak ngeliatin dia balik bang. Karena sosok yang gue lihat itu bukan sosok yang pocong sebelumnya memang pocong yang gue kenal gitu. Maksudnya dia berbentuknya manusia, mukanya pucat gitu. Tapi manusia bentukannya. Jadi kita pun mungkin guanya pun waktu itu nggak terlalu ngerasa takut, cuma ngerasa aneh. Itu bocah ngapain dari situ gitu. Dan secara logikanya nggak lucu sih, maksudnya kalau dia ngintip tapi begitu gitu kan, nggak lucu juga gitu kan ya. Terus akhirnya gue keluar, setelah dia nggak ada gue keluar, gue tanya sama anak-anak gitu. Tadi anaknya siapa? Ngintip-ngintip ke dalam gitu. Siapa Gung? Gak ada bocah gitu. Emang setahu gue emang gak akan ada anak kecil juga di dalam ruangan itu gitu kan. Udah ya gue paham, oh udah enggak apa-apa gitu. Udah. Dalam 2 minggu kemudian si perempuan ini nggak datengin gue lagi bang. Perempuan yang tadi pertama? Iya, dia nggak datengin gue lagi. Itu waktu itu kita kan memang anak-anak kantor itu punya agenda futsal bang setiap hari Selasa malam. Dan gue nggak ikut waktu itu, nggak ikut futsal. Pergi beli makan, pulang. Nah, pintu kantor gue itu kan pintu belakangnya ada 2 bang. Jadi pintu ini satu, dan kalau misalnya ibaratnya kita buka, pandangan kita itu adanya di pintu kedua. Dan itu pintu belakang juga. Ngerti bang? Segaris lurus. Segaris lurus. Dan di belakang pintu yang sebelah sana itu hutan. Karena memang kantor gue ini bang, di belakang hutan, kiri hutan. Jadi dia bener-bener semua sendirian di situ. Satu gedung itu aja? Satu gedung itu aja. Memang agak aneh ya bentuknya. Maksudnya di antara gedung yang lain yang memang kedaratan lah gitu. Cuma gedung gua aja yang memang ada di atas. Maksudnya bukan di atas gunung, maksudnya kayak bukit kecil gitu. Datarannya beda gitu, datarannya beda. Gua buka pintu, si perempuan itu udah ada di ujung pintu, dan di sini dia manggil bang. Dia manggil,
Tapi manggilnya cuma sekali gini, dia putar badan lagi, dia masuk ke dalam hutan. Itu pintu kebuka? Pintu kebuka. Memang kalau misalkan selama kita masih ada orang yang dalam, itu masih kebuka. Tapi kalau kita tidur, baru pintu ditutup semua. Lampu dimati-matiin. Gangguan berikutnya, si Poci ini lagi. Dia lagi datengin gue. Tapi di sini gue nggak bisa bilang gue di alam sadar gue atau enggak. Maksudnya, gue nggak tahu waktu itu gue rep-repan atau gimana. Gue nggak paham. Dibilang rep-repan tapi gue sadar apa yang lagi gue lakuin. Dibilang gue sadar, kadang mata gue merem. Posisi gue itu tidur celentang bang. Tidur celentang. Sama kayak yang pertama, entah kenapa perasaan gue ini ada sesuatu yang ngedeketin gue lagi gitu. Sama kayak yang pertama gitu. Dan tiba-tiba si pocong ini bang, dia udah ngeruku dengan muka berhadapan ke gue. Aduh. Dia udah ngeruku, mukanya dia itu bener-bener kayak one by one sama gue gitu. One by one sama gue dengan tampang yang sama yang pertama kali gue ngeliat. Sama persis bang. Ruku di atas badan lo? Enggak, jadi gue tidur kan begini, dia sebelah kiri. Dia ngerukuin gue begitu. Aduh. Ini yang tadi gue bilang bang, gue juga gak tahu ini repan atau bener gue memang didatangin sama dia. Karena memang ketika gue ngalamin itu, gue sadar, gue coba baca-baca, gue coba gerakin badan gue tapi nggak bisa bergerak, gue coba buka mata gue tapi nggak bisa buka. Itu yang gue bilang, gue nggak tahu ini repan atau enggak gitu. Gue nggak paham. Nggak lama dari situ, dari dia tadi rukuin gue, dia pindah bang, nidurin gue. Jadi badannya dia itu nimpahin gue bang. Badannya dia nimpahin gue. Di situ air mata gue keluar bang. Keluar bukan maksudnya kita cengeng bang, takut. One by one begini bang, muka ke muka gitu kan. Kita ngeliat dari jauh yang kemarin pertama aja udah takut gitu. Ini lu kenapa kini muka lu jelas di mata gua gitu kan. Gak lama gua baca-baca, alhamdulillah mata gua kebuka bang. Mata gua tuh kebuka, gua nangis jadi nangis. Gua mau udah capek, gua bingung. Udah jam 3 juga, mau nelfon orang tua juga gak mungkin gitu kan. Tapi pas setelah gua bangun, gua nyandarin diri di belakang, rak tempat arsip itu bang, itu kayak ada yang ngedorong bang. Sampai akhirnya arsip-arsip yang ada di atas itu jatuh ke bawah semua. Itu gue lagi setelah kejadian itu bang. Persis di kejadian itu? Persis di kejadian itu gue begini, kayak gimana sih? Astagfirullah. Gitu bang. Ngeringkuk gitu. Gue ngeringkuknya karena ngeringkuk takut bang. Pengen keluar gue takut, di dalam gue takut. Jadi gue kayak kekunci di situ bang. Nggak tahu harus ngapain, harus ngelakuin apa ya? Blank bang kepala gue bang. Blank. Itu tiba-tiba rak itu kayak ada yang goyangin, terus tiba-tiba jatuh, brak. Cara logika kalau angin nggak mungkin, karena ruangan gue nggak bakal bisa masuk angin. Angin AC apalagi. Karena masalahnya arsip-arsip gue ini arsip-arsip gede-gede bang, berat-berat banget. Gitu. Nggak mungkin sama sekali. Tikus apalagi nggak mungkin juga. Itu setelah bang. Setelah gue melekin mata, gue mojokin diri, gue ngeringkuk. Itu ada yang goyangin, jatuh semua. Tapi gue coba tenang. Gue coba nunggu subuh. Dan setelah kejadian itu, selama 2 minggu itu gue gak pernah bisa tidur sore bang. Jadi gue tidur tuh harus nunggu subuh. Baru setelah subuh lo baru bisa tidur? Bukan bisa tidur bang, berani tidur. Beda ya, berani tidur. Mata bang ngantuk nih. Gue takut pas gue merem dia datang lagi. Ya. Akhirnya gue tahan. Lo paksain gimana caranya buat melek? Sampai azan subuh? Sampai azan subuh. Entah kenapa setiap azan subuh gue ngerasa kayak tenang, karena memang katanya mereka ini nggak bakal ngeganggu setelah azan subuh kan. Yeah. Katanya gitu. Makanya mata ini udah mulai bisa dimeremin setelah azan subuh. Bisa ya, bukannya maksudnya kita ngantuk. Yeah. Namanya kita kerja gitu kan. Ngantuk gitu. Cuma kita paksain karena gue takut gitu kan. Takut dia datang lagi gitu. Ini udah berjalan sekitar setahunan lebih kayaknya. Gue ditimpukin pakai batu bang. Ditimpukin? Gue nggak tahu itu arahnya dari mana. Yang padahal ruangan gue ini kayak ruangan kayak gini lah.
tertutup, belum tertutup, namanya ruangan AC ya. Jadi tertutup, dan batunya pun batu-batu yang suka ada di kuburan bang. Batu-batu kecil yang suka ada di kuburan. Dan Ini ini ditimpukin dari arah mana bang? gue nggak tahu arah dari mana, karena memang gue ngeliat nggak ngefokusin gitu kan. Tapi batu itu udah dimpukin dan mengenai badan gue gitu. Jadi nggak tahu arahnya, maksudnya dari atas kah, dari kanan kiri kah gitu. Kita nggak ngeliat. Gitu. Dan ini dari dalam ya, bukan dari dalam bang, nggak dari luar. 3 batu nimpukin gue. Makin ekstrim, gue coba bujuk lagi nyokap, gue pengen balik gitu, nggak kuat gitu maksudnya. Kayak gini banget gitu maksudnya, ya kita nyari duit nggak kayak gini juga gitu kan. Dan orang kantor tuh cuma bilang, udah pindah gitu doang, orang kantor cuma bilang pindah aja, udah pindah aja gitu. Cuma di guanya memang nggak bisa juga bang gitu, tidur rame-rame gitu. Bisa merem tuh nggak bisa juga gitu. Akhirnya udah, gue cobain kayak, ya coba sekuat-kuat gue lah gitu. Maksudnya gue juga kayak coba ngetes mental gue nih sampai mana nih gitu. Maksudnya takut, tapi di sisi lain karena kita udah pernah ngalamin ini juga gitu. Maksudnya gue juga maksudnya bukan hal yang pertama kali yang lihat gitu-gituan. Udah pernah sebelumnya ada kejadian horor. Ya. Jadi seberani-beraninya orang atau sepengalamannya orang sama setan, gue yakin kalau ditampakin pasti takut juga gitu kan. Cuma kayak gue pikirnya udahlah kayak tes mental gitu kan ya. Ada nantangin juga gitu. Padahal takut gitu. Godaan berikutnya itu gue ngedenger suara langkah tentara bang. Langkah tentara. Masih di ruangan lu gini? Masih di ruangan gue. Suara orang jalan sama suara orang langkah tentara itu beda bang. Langkah tentara itu kan seirama dia. Prak, 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 prak. Kayak gitu kan. Kalau orang jalan cuma tak, 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 tak gitu kan. Itu jelas gue ngedenger suara langkah tentara. Jelas. Tapi gue gak ngeliat bentuknya bang. Tapi gue ngedenger ada suara orang langkah tentara. Prak, 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 prak. Dan ternyata soal langkah tentara ini bang, bukan cuma gue yang tahu dan bukan cuma gue yang ngedenger. Si emak, dia itu OB juga di sana, kita manggil emak. Dia pun nyata denger. Jadi gue di sini berdua sama dia bang ngedenger. Lagi di tempat yang sama nih ya? Enggak, maksudnya gue lagi di ruangan. Di ruangan yang Kalau sama. si emak tuh memang di dapur dia. Dan oh, itu lokasi berbeda ya? Berbeda. Tapi sama-sama ngedengar. Aneh ya? Aneh bang. Jadi ruangan lo jauh nih? Jauh, dari dapur ke gue itu jauh bang. Dan itu di posisi waktu yang sama. Gue bisa tahu kenapa. Itu kebesokan harinya gue cerita lagi sama atasan gue bang. Dan di situ ada emak. Dan itu padahal masih sore bang, habis maghrib. Dan emang emak belum pulang karena memang kita orang kantor tuh mayoritas pulang tuh jam 8 jam 9. Mayoritas. Jadi maghrib itu masih rame, masih ada orang gitu. Itu gue cerita ke atasan gue dan emak denger. Emak nyambut. Agung denger apaan? Itu mak, suara langkah tentara. Kapan? Kemarin gitu. Jam berapa? Habis maghriban gitu. Emak juga denger. Ya om gitu, kaget gue bang gitu. Kok bisa berbarengan kayak gini? Mak serius mak? Serius? Mak denger kayak gitu. Gimana bunyinya mak? Ya, kayak orang tentara langkah gitu. Prak, prak. Iya mak gitu. Saya juga denger kayak gitu. Mak denger jelas loh. Mak kira awal anak-anak gitu. Makanya mak diem aja gitu. Nah Agung ngomong kayak gitu lah, mak penasaran. Kalau memang ibarat itu ada manusia yang jalan, seharusnya mereka yang denger juga semuanya dong. Yeah. Apalagi waktu keadaan situ katanya atasan gue itu juga lagi pernah nongkrong bang. Jadi kita itu di pintu belakang itu kita ada bangku buat nongkrong buat anak-anak gitu. Buat anak-anak buat nongkrong kayak main Mobile Legends apa segala macem gitu kan. Harusnya denger dong, karena dari ruangan gua ke pintu belakang itu tuh cuma sebelah-sebelahan bang. Oh, deket pintu belakang banget ya? Sebelah-sebelahan doang gitu. Jadi nggak mungkin kayak itu tuh manusia gitu kan, nggak mungkin itu tuh manusia gitu. Sedangkan orang-orang yang lain nggak ada yang denger nih. Nggak ada yang denger, cuma gue sama emak gitu. Nah, sedangkan ruangan gue sama emak itu sama dapur itu lumayan jauh. Ruangan gua, terus yang tadi gue bilang tuh bangku nongkrong, terus di sini ada 2 kamar mandi, baru ada dapur sebelah sana gitu. Aneh kan, maksudnya apa mungkin memang dia muter kah? Tapi kalau muter kah kenapa nggak dengar semua orang? Harusnya orang yang dekat sama lo itu denger juga. Harusnya denger juga gitu kan ya. Kejadian berikutnya itu si kuning ini lagi bang, ngedatengin gue lagi, rajin dia. Rajin lagi? Rajin bang. Jadi kondisinya waktu itu gue nggak pulang lagi bang, karena memang atasan gue tuh nyuruh gue ngelembur, ada kerjaan dari pusat yang memang harus gue kerjain hari itu juga gitu ya, nggak boleh gue pulang karena memang cuma kerjaan gue aja yang nggak kelar waktu itu gitu.
Terus atasan gue ngejanjiin nggak apa-apa Gung, nanti ada anak lapangan yang pulang gitu, karena memang kan pemerintahan gue ini ada bagian lapangannya bang, jadi si anak lapangan ini memang jarang pulang, jadi biasanya mereka itu tidur di kades atau di warga atau di mana gitu, jadi pulang ke kantor itu kadang kayak sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu, dan atas gue ngejanjiin ternyata ada anak lapangan yang pulang, gue tenang dong bang gitu ya, udah nggak apa-apa gitu kan, iya udah nggak apa-apa gitu, saya di sini gitu kan, ya udah. Kondisi waktu itu gue lagi mau mandi bang, mau mandi, tapi entah kenapa kayak kok hawa gue agak lain ya gitu, mau mandi tapi males, mau males tapi pengen mandi gitu kan. Tapi udah coba mandi, dengan catatan di situ gue minta temen sama temen gue bang, teleponan, jadi nggak sepi-sepi banget karena gue di situ sendirian bang, dengan ruangan seluas itu gue sendirian gitu. Gue minta temenin temen gue buat teleponan biar ada suara lah gitu. Coba cebur, ada yang tok, merinding di badan. Bunyinya gitu cepet? Iya, jadi cepet deh, tok. Jadi kayak bukan ketokan manusia pada normal ya gitu kan. Tok. Dan temen gue yang telepon gue itu pun denger bang. Dia pun denger. Gue buka pintu, masih positif bang. Gue pikir tadi bocah gitu kan, udah datang gitu kan. Gue buka pintu, gak ada siapa-siapa. Gue puter pintu depan belakang itu pada kunci. Siapa ini? Gak ada yang masuk dong? Iya, gak ada yang bisa masuk dong. Dan lo sendirian di situ? Dan gue sendirian di situ bang. Sendirian di situ gue. Gak lama dari gue selesai mandi itu, gue balik. Nah yang tadi dia datengin gue lagi tuh si cewek tadi. Dia jongkok dengan posisinya tuh mukanya menghadap gue. Dia nyengir bang. Nyengir tapi cengiran dia itu agak aneh. Garis bibirnya dia nyampe ke sini. Aneh. Dia nyengir tapi garis bibirnya dia sampai ke sini. Dia ngeliat gue begini, ngeliat gue gitu, nyengir begini. Dia ada di gudang, tepat di depan gudang. Gudang arsip loh? Bukan. Jadi kita ada 2 gudang. Kalau gua gudang arsip memang aktif. Ada lagi gudang sebelah sana tempat kecil, duduk di depan situnya. Duduk tepat di depan pintunya, dia ngerikuk. Gua nggak tahu bang ya, maksudnya kayak kok ini setelah kejadian ya, setelah gua pulang kayak setelah gua pikir-pikir, kok ngerikuknya lu sama kayak ngerikuk gua pas gua sama pocong itu. Ini lu ngedek. Ini setelah ini bang ya, bukan pas gue lagi diganggu itu, bukan kita diganggu itu nggak ada pikiran kayak gitu. Ini kepikiran setelah pulang gitu. Setelah pulang ke Bekasi, mikirin kejadian itu gue cerita sama nyokap, kok ngerikuk ini sama kayak gue bang, ngerikuk kayak dia sama kayak gue. Merinding gue. Ngerikuk ini sama banget kayak gue, dia ngeliat gue, nyengir selebar-lebarnya dia. Nyengir itu bukan nyengir manusia yang cuma sampai sini bibir, sampai ke sini. Jadi sobekan bibir itu sampai ke sini. Terus lu ngeliatin lu? Ngeliatin gue bang. Akhirnya gue keluar balik lagi. Sebenarnya kondisi gue itu setiap kali gue dapet gangguan kayak gitu, bingung juga bang. Maksudnya kayak, kenapa gue bisa bilang, biarpun di ruangan gue ini bisa dibilang kayak banyak gangguan, tapi gue nggak keluar karena buat gue itu percuma. Di dalam gue serem, takut, di luar apalagi karena hutan. Gak ada pilihan kayak yang tadi gue bilang, kekunci gue di ruangan itu. Apalagi kita pegang kuncinya nih, kita bisa keluar kapan aja gitu kan. Tapi kita kerasa kayak kekunci karena situasinya, lingkungannya seperti itu. Mau lari pun lari kemana gitu ya. Kita di dalam salah, di luar salah gitu. Apalagi daerah situ itu, daerah kantor gue itu memang itu kabupaten bang. Dan memang ujungnya banget pulau gitu, ujungnya banget pulau Bangka gitu kan. Yang jarang penduduknya, yang sekalipun ada rumahnya jauh-jauh gitu kan. Jadi kayak bener-bener kita nggak tahu juga, dan memang di sana itu di Bangka itu setiap habis maghrib itu udah gelap gulita bang. Orang udah nggak ada gitu, beda sama Jakarta yang dan itu bukan di kota soalnya ya. Iya, kotanya sepi banget, gimana kabupatennya gitu kan. Jadi gitu, gue ngerasa kayak kekunci di alam mereka tuh gitu bang. Kita percuma, gue keluar pun percuma, gue di dalam takut gitu. Jadi udah kayak bahasa kasar sekarang lah gitu ya, setelah gue ngalamin itu, ya mau nggak mau lu enjoy aja udah gitu.
Enjoy gimana? Nikmatin aja udah apa yang lo rasain kemarin itu gitu bang. Itu bahasa kasar setelah gue setelah gue pulang ke Bekasi gitu, setelah gue cerita ke nyokap gitu kan. Ya kayak udah, gue bukan ini, maksudnya kayak dipaksa untuk enjoy nih. Bahasa kasarnya gue setannya nih. Ayo lu gue paksa enjoy nih dengan kehadiran gue gitu. Kayak gitu. Ya karena percuma juga gue keluar percuma, di dalam juga percuma gitu kan, sama aja gitu kan. Cerita sama si ini sama si Ono gak ada solusi gitu kan. Iya. Kan kayak nggak ada solusi, maksudnya kayak cobalah di Rukia atau apalah gitu. Coba dibersihin tempatnya atau apa ya. gitu kan. Malah kayak terkesan kok jadi bahan bercandaan omongan gua gitu kan. Maksudnya apa lu tahu sesuatu tapi lu nggak bilang sama gua, atau memang ibaratnya lu nggak baca omongan gua? Kalau memang nggak percaya ngomong, gitu kan. Maksudnya di sini gue ngerasain nih, gue ngebatin nih gitu kan tempat ini gitu kan. Kalau emang nggak percaya ngomong aja, nggak apa-apa gitu kan. Tapi nggak ada yang ngomong sama sekali gitu, nggak ada yang ngasih tahu apapun gitu. Dan historis kantor gue ini memang gue kerja di sana kan dari tahun 2019 bang. September 2019, selesai resign itu gue 2021 Januari. Dan memang kantor ini tuh kantor baru bang. Dia tuh baru selesai dibangun tuh 2018. Jadi kedatangan gue ke situ itu baru setahun kantor ini dibangun. Gedung baru dong berarti? Baru banget. Orang masih bagus banget bang, masih bagus banget. Gedung baru gitu. Nah, singkat ceritanya lagi, sampai akhirnya tuh gue bisa resign di 2021. Ini bisa dibilang mereka ngumpul. Sosok-sosok yang dari tadi gangguin lo? Bisa bilang mereka ngumpul, dalam artian bukan ngumpul maksudnya mereka jadi satu gitu, enggak gitu. Maksudnya di dalam sehari itu gue gangguin sama mereka dengan cara bergantian. Pertama, si cewek ini dulu dia begini. Si cewek ini ngedatengin gue jam 2 malam. Tuh gue masih belum tidur bang. Dia awalnya ngintip. Jadi sebenarnya pintu gue itu kalau misalkan dari kasur gue itu masih kelihatan. Nah, dari sela-sela masih kelihatan. Dia ngintip dari pintu gue coba buat palingin muka gue. Setelah gue palingin muka gue, tiba-tiba dia udah ada di belakang sana, di pojokan sana. Dan lo mau tau nggak bentuk muka kayak apa bang? Matanya ada di sini, satu tapi di sini, dan bener bibir sobek. Kalau yang pertama gue ngeliat dia ngeriku kan, kita nggak ketahuan dia sobek kan, dia lagi nyengir. Ketika dia tuh bibirnya kem, ternyata bibir itu sobek ke sini. Mata sini di sini, ininya ada di sini tapi. Itu jelas lu lihat ya? Itu jelas bang. Cuma sepersekian detik memang gue ngeliat, tapi jelas. Gak mungkin dong setan kita tempuh gitu. Jelas tapi. Gak tau kenapa gue disitu mau ada perasaan buat keluar. Gue coba buat ke aula, ke tempat anak-anak tidur gitu kan, karena memang itu udah nggak bener nih, gue udah trauma juga nih gitu. Maksudnya pertama nih si pocong ada di situ, sekarang lu gitu kan, kayak gitu kan. Gue keluar kantor, gue coba buat ke aula, dan di aula itu gue dihadang sama si pocong itu yang dia ada di depan aula bang. Jadi aula ini dia adanya itu yang tadi pertama gue bilang kan, ada pintu belakang di sini, dan kalau misalkan kita masuk berhadapannya pintu sana. Nah si aula ini adanya di lorong di sebelah sini. Jadi pas gue pengen lari ke aula kan gue harus belok dulu ke lorong kan. Pas gue mau belok ke lorong, dia udah berdiri di tengah-tengah pintu aula yang seakan-akan dia tuh kayak ngadang gue bang. Tapi posisi muka dia memang gak ke gue. Posisi muka dia ke sana begitu aja. Tapi seakan-akan dia tuh menghadang gue buat masuk ke situ. Dan gimana mau masuk kalau dia kayak gitu? Gak mungkin kan? Gak mungkin. Lari lagi ke dalam, kan itu bilang gue kayak kekunci, jadi kayak kemana pun gue percuma gitu. Jam segitu pun gue gak bakal berani juga keluar kantor gitu kan. Gak bakal berani juga bang keluar kantor gitu kan. Mau gak mau gue balik lagi ke ruangan gue. Balik ke ruangan gue, ada suara bang. Dia bilang, pergi dari sini. Gede bang suaranya. Itu jelas banget di kuping bang, 2 kali dia ngomong gitu. Pergi dari sini. Gue pikir udah gak beres nih gitu. Gue coba buat chat adik gue berkali-kali tapi gak ada respon. Mungkin tidur juga gitu maksudnya. Pengen minta tolong gitu maksudnya. Ini udah di sana kek gitu. Gue udah nangis bang situ bang. Maksudnya dari Bekasi kek gitu. Maksudnya kayak kirimin doa atau apa gitu. Ini Agung nih kesiksa nih begini nih gitu. Maksudnya
iya kita nyari nafkah tapi nggak gini-gini banget juga gitu kan, mesti gitu kan, tolong lah gitu. Tapi kayak gue ngerasa di situ posisi kayak sendirian bang. Kita cerita sama orang kantor kayak percuma, cerita sama keluarga juga, keluarga ngomongnya kayak gitu kan. Jangan kita ketakutan ngerasain sendiri. Dan apa yang dilihat harus dihadepin. Mau nggak mau dihadepin gitu. Makanya gue bilang tadi, gue bukan cengeng gitu. Maksudnya, nangis gue ini beralasan, nangis takut, nangis ke batin gitu kan, nangis mental gue kena nih gitu. Maksudnya, gue udah dong gitu kan, mental gue udah kena, udah cukup gitu kan. Dari dia ngomong pergi dari sini, gue coba lagi buat keluar bang. Gue tuh kayak bingung banget gitu bang. Gue kayak bingung di situ, kayak gue dibikin sama mereka ini kayak dikerjain bulak balik gitu, maksudnya kayak nggak tempat buat gue lari gitu. Gue kaulah, lu ada di situ. Gue balik lagi ke ruangan gue, lu ada di situ. Lu mau gue gimana gitu kan? Lu mau gue gimana gitu, maksudnya lu di sini ada, di situ ada gitu kan? Gue coba lagi buat lari ke aula karena gue pikir dia ada di sini, udah gue lari ke aula lagi gitu kan. Dan pas gue sampai di aula, yang tadi gue bilang pintu sebelah sini tuh dia hutan. Gue balik itu kan kita sebelah kiri itu pintu itu kan, itunya tujuannya. Dia ada di situ lagi, tapi bang, dengan dia begini loncat, bang, gitu. Yang awal-awalnya kan dia nggak bergerak bang. Dari pertama kali dia nongolin diri ke gue tuh dia nggak bergerak. Seakan dia happy sama ketakutan gue, dia loncat. Gue nggak ngerti. Gue gak paham maksudnya dia apa, tapi dia loncat bang. Yang berapa kali nongolin diri ke gue tuh tanpa ada gerakan gitu. Dan gue baru tahu juga ternyata makhluk halus bisa bergerak seperti itu. Baru tahu gue. Di situ akhirnya gue nyerah. Besok paginya gue langsung keluar, gue resign, gue pulang ke abang gue. Dan ya percuma cerita orang kantor juga, mereka kayak nganggap gue bohong. Tetep lo ceritain apa yang terjadi malam ini ke orang kantor? Gue resign itu alasannya kan itu. Gue bilang kok sama atasan gue. Jadi kita itu di kantor itu ada kepala kantor. Jadi gue sebutnya atasan itu maksudnya buat seluruhnya ya gitu. Ada kepala kantor, ada kayak dari atasan gue nih ada atasan lagi atasan gitu, gitu kayak gitu. Gue cerita ke atasan kok gitu tentang apa yang gue rasain gitu kan. Tapi mereka tuh kayak bisu, kayak cuma kamu tuh halu, kamunya aja begadang terus. Kamu kebanyakan nonton film horor gitu. Semuanya ngomong kayak gitu. Ya kayak tadi gue bilang, gue ngerasa kayak sendiri gitu. Kayak di keluarga sih percaya, cuma kayak keluarga pun kayak nggak ngasih solusi juga, cuma kayak bilang ya udah tahan aja, makanya sholat ngaji gitu doang. Cuma gitu. Bisa kasih saran kayak gitu. Jadi kayak ya nggak ada yang terbaik buat gue gitu kan. Jadi gue ngalamin sendiri, takut sendiri, kena mental sendiri gitu kan. Harapannya padahal orang kantor yang bisa dengerin situasi yang terjadi dan ayo bisa ngelakuin apa di tempat ini gitu. Karena gue pikir dia lebih dulu ada di sini. Ya mungkin nggak semuanya ngelihat karena memang apa ya, maksudnya manusia itu nggak semua orang bisa ngelihat begituan. Cuma gue yakin dari sebanyak orang itu pasti ada 1-2 orang yang pernah lihat juga. Ya, contohnya kayak si emak tadi. Gitu maksudnya. Tapi gue yakin banget di antara sebegitu banyaknya orang pasti ada yang pernah ngelihat. Dan masa yang digangguin lo doang sih gitu. Apakah kalian juga digangguin juga kah gitu kan? Maksudnya cerita dong gitu maksudnya gitu. Jadi gue ngerasa biar ada temennya juga nih gitu kan. Kalau memang gue mau kalau memang kalian mau gue lanjut, cerita aja gitu kan. Terus kasih solusi gimana nih gitu. Apa kita rupiah kah atau gimana? Itu nggak ada bang. Tapi akhirnya gue resign dan mereka cuma bilang kayak gitu, bilang katanya halu, kamu kebanyakan nonton film horor segala macam. Udah, gue angkat tangan, ya udah pak saya resign aja gitu, saya nggak kuat gitu kan. Bapak percaya syukur nggak, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi saya mau maaf nih, saya mau izin pulang ke lokasi gitu. Udah mereka nggak nahan. Dan ada teman gue bang namanya Iqbal. Jadi sebelum gue di ruang arsip ini ruang arsip ini tuh Iqbal ini bang yang nepatin. Dialah kuncinya bisa dibilang kayak. Dan gue pun sempat kesel, kenapa lu gak cerita kemarin gitu kan. Jadi ada nih bang, Iqbal juga ngerasain sebenarnya. Entah kenapa dia gak mau cerita. Ketika dia tahu ibaratnya gue diganggu itu, gue gak tahu dia kenapa gak mau ngomong. Tapi dia denger cerita yang lo ceritain. Dia tahu dari awal itu, dia tahu bang. Diem aja dia ya. Iya, gue gak ngerti. Sampai akhirnya gue resign, dia nelpon gue, terus dia ngomong, Gung, gue tahu lu digangguin apa aja gitu. Apa emang bang? Ya apa yang lu cerita ke anak-anak itu kan? Iya. Ya gue juga ngerasain Gung. Sebelum lu kan gue di situ. Iya bang, gue tahu gitu. Lebih ekstrim Gung dibanding lu. Dia ngomong kayak gitu.
Cuma bedanya bang, kalau dulu si Iqbal memang katanya nggak tidur di ruangan, dia itu tidurnya tuh di aula. Tapi kalau si Iqbal ekstrim itu dibikin capek katanya, dibikin capek itu dalam artian setiap pagi itu apa namanya kelas itu acak-acakan, ampar-amparan gitu, tiba-tiba udah pada di bawah lah, terus lemari arsip itu udah pada jatuh gitu, dia dibikin capeknya, diberantakin kalau si Iqbal. Kalau gua kan bener sosoknya ya. Dah kalau yang soal perempuan itu si Iqbal pernah lihat juga bang, ternyata beberapa kali bahkan sering. Tapi kalau si pocong ini dia nggak pernah lihat malah. Berarti cuma gue doang. Tapi si perempuan dia sering, dan ternyata dia ngeliatnya pun sama. Si perempuan ini ada di depan gudang itu. Di tempat yang sama ya? Di tempat yang sama bang. Kata gue, bang lu kenapa udah ngomong? Gitu, kenapa kemarin tiba-tiba rame-rame ngomong gitu, lu nggak pada mau ngomong sih bang? Gue gitu ya. Gak ngerti gue bang, udah sampai sekarang itu gue gak ngerti gitu. Dan jawaban dia tuh kayak, ya biar lu betah aja loh. Salah malah justru bang, gue bilang gitu kan. Malah salah tuh gue bilang gitu kan. Maksudnya kalau lu mau bikin gue betah dengan cara lu menutupi apa yang ada di sini, dan ternyata gue malah merasakan sendiri tanpa cerita dari lu, ya salah lah. Harusnya terima apa yang lo alamin nih, biar lo juga paham situasi ya. Iya seharusnya gitu kan. Nah setelah resign itu sekitar sebulan atau 2 bulan gue dapet kabar katanya ada pembersihan di sana bang. Ada apa? Pembersihan. Oke. Baru dibersihin. Setelah gue resign 2 bulan baru dibersihin. Apa penyebabnya? Dengar nggak kenapa itu dibersihin? Nggak dengar. Cuma kawan gue si Iqbalnya juga kayak nutupin sih gue rasa gitu. Cuma kayak soalnya kayak janggal juga sih apa yang dia omongin. Dia cuma bilang, Gung kantor dibersihin nih gitu kan. Balik lagi lah kayak gitu. Kenapa bang kok dibersihin gitu? Kemarin gue di sana gue digangguin nggak ada pembersihan, gue bilang gitu kan. Datang lagi sini gitu. Kalau bang kapok gue gitu. Tapi nggak ada penjelasan dari dia. Nggak ada penjelasan dari dia apa. Cuma dia cerita bang. Dia cerita apa yang terjadi pas pembersihan, dia cerita. Jadi katanya pas pembangunan itu kuli-kuli bangunannya itu tuh nemuin 5 tengkorak bang. Di area situ. Di area gedung ini. Itu dia nemuin 5 tengkorak. Dan nggak ada satu orang kantor pun yang tahu. Ini taunya justru setelah pembersihan, terus si ustadz atau kiai atau apa gitu, dia nyari si kulinya siapa, ditanya karena memang dia orang pintar kali dia bisa tahu ya itu gimana gitu. Nyata bener feelingnya dia gitu kan, ditanya iya dia nemuin 5 tengkorak, tapi si kuli-kuli ini nggak ngomong gitu. Dan kita memang nggak ada yang tahu juga gitu. Orang kantor nggak ada yang tahu juga. Ditemuin 5 tengkorak di waktu pembangunan gedung. Waktu pembangunan gedung situ. Dan historisnya kenapa ada si cewek ini, katanya dia ini korban pembunuhan di area situ. Jadi salah satu 5 mayat ini, dia tuh bukan maksudnya 5 mayat itu bukan numpuk satu lubang, enggak bang. 5 tengkorak ini ada di area situ intinya gitu bang. Entah ibadah letak di mana, intinya ada di situ gitu kan. Termasuk si cewek ini, katanya dia korban pembunuhan dan katanya yang gua lihat rambutnya itu lepek berbasah itu bukannya air atau lepek, itu darah. Jadi dia dibunuh itu dengan cara dijambak begini, katanya lehernya dicabut terus matanya dicopel begitu. Aduh. Itu katanya bang. Makanya rambutnya itu bisa lepek, tapi itu benar bukan lepek air, katanya itu lepek darah. Katanya gitu. Nah, turun itu karena dicongkel. Nyata. Untuk si pocong ini pun gak tahu gua, karena memang si Iqbal juga gak ngeliat dan si Kiai itu juga gak ceritain apa tentang si pocong itu, dan si Iqbal juga gak cerita. Jadi sampai hari ini masih jadi misteri si pocong ini datangnya dari mana. Gak tahu gua. Gak tahu apakah dari yang lainnya dari tengkorak itu. Iya, apakah dari 5 itu kah atau bukan kah, atau dari tempat mana dia mampir situ kah. Terus kadang gini bang, manusia kan punya kayak energi gitu. Apakah mungkin ketika gue datang pertama kali ke Bangka, yang tadi gue bilang kan arah ke kantor gue itu kan hutan-hutan bang. Karena kiri, apakah mungkin dari situ kah, terus dia ngeliat gue, terus aura gue dia sukain, akhirnya dia ngikut. Karena sebelum lo nggak ada sosok itu. Nggak ada, dan anak-anak pun nggak ada yang ngeliat juga. Iqbal pun nggak ngeliat sosok. Nggak. Kalau anak kecil sama si cewek itu dia ngeliat, gitu. Tapi kalau untuk si pocong itu dia malah nggak sama sekali gitu. Nggak tahu ini dari mana ya. Nggak tahu dari mana gitu. Historisnya lagi, tanah gedung gue ini tuh dulu katanya tuh kayak gedung bekas apa sih namanya? Kayak ini bang yang buat militer Jepang gitu, kayak bunker. Bukan bunker.
Benteng gitu. Benteng gitu, tapi bukan benteng gede. Jadi kayak buat tempat pelatihan Jepang gitu, dan memang tempat orang Indonesia katanya gitu. Di Bangka, di ujung Pulau Bangka. Dan lu tau gak sih Bang, gue percaya kenapa? Karena memang kan presiden kita aja dia itu diasingkannya itu di Pulau Bangka, di ujung itu, di tempat kantor gue itu, daerah itu. Daerah situ ya. Dia sempat diasingkan kan, Soekarno. Nah di situ ditaruhnya dia. Ada namanya, gue lupa namanya, bukit apa sih? Pokoknya di daerah gue itulah. Gitu. Dan gue percaya lah soal masalah penjajahan tuh. Percaya. Jadi katanya yang ada 3 atau 4 tengkorak itu dari korban penjajahan ini tuh. Katanya sih itu. Dan ini sejarah yang kuat di sana soalnya ya. Emang sejarahnya ada. Sejarahnya gitu. Ada gitu, dan gue percaya gitu, karena memang Soekarno pun dia diasingkannya di sana gitu kan. Gitu makanya letak kantor gue ini makanya berbeda sama yang lain masih daratan, dia mah enggak ya, karena memang awalnya benteng. Iya, dataran tingginya. Gitu. Tapi bukannya gunung ya Bang, maksudnya dia nggak sedaratan sama yang lain gitu. Dia tuh di atas sendiri gitu. Nah itu kan memang awalnya tuh benteng dia. Tuh. Dan berarti si pekerja yang membangun gedung ini emang warga lokal situ ya? Iya, warga lokal situ. Tapi nggak ngerti juga kenapa dia nggak bercerita. Maksudnya harusnya itu kan penemuan penting juga ya. Iya. Tapi nggak cerita. Atau mungkin dia cerita ke yang proyek itu dilakukan, cuman nggak nyampe ke orang kantor. Karena kita kan orang kantor taunya udah bisa bersih doang gitu kan. Namanya kita ngebangun rumah kan kita taunya cuma bersih doang. Apa yang ditemuin sama si Kuli sebenarnya nggak diceritain sama kita gitu kan biasanya kan. Gitu. Waduh. Dan ini berarti lo ngalamin ini semua selama kerja di sana, sepanjang kerja di sana ya? Bang. Dan itu harus dikuat-kuatin tuh ya? Harus dikuat-kuatin, terpaksa dikuat-kuatin. Dan sepanjang itu juga Iqbal nggak ngasih tahu semuanya ya? Jadi tujuan dia sih baik, maksudnya biar gue tuh betah gitu. Maksudnya karena memang agak sulit buat nyari orang yang mau kerja di arsip dengan kerjaan segitu numpuknya, segitu pusingnya gitu, jarang ada yang mau gitu. Jadi tujuan dia tuh nggak cerita biar gue tuh nggak takut. Nah, tapi kalau menurut pribadi gue ya salah gitu. Menurut dia tuh benar, tapi kan menurut gue bener gitu kan. Maksudnya justru karena lo nutupin itu dan gue ngerasain sendiri, malah jadi kayak gue yang speechless gitu. Kalau seandainya lu dari awal udah ngomong nih, gue ini ntar baikin doa ya, gini sholat, ini itu kan doain nih. Tahu wanti-wantinya. Tahu nih gue wanti-wantinya, iya warning gue udah tahu nih gitu kan. Oh gue harus begini berarti, oh gue harus begitu berarti, gitu Bang. Tapi si Iqbal ini sampai sekarang masih kerja di sana? Apa nggak udah masih kontakan sampai sekarang? Masih tapi kontakan. Setahu gue katanya ruangan ini semenjak gue pindah itu katanya udah dibersihin, tapi tetap berjaga-jaga. Jadi akhirnya udah nggak ada lagi pembatasan soal pintu, jadi udah dibuka aja deh gitu. Oh, udah di los aja. Udah di los aja, takutnya kan di dalam ada apa-apa gitu, dan udah nggak boleh ditidurin juga sekarang katanya. Full jadi gudang arsip aja. Itu terakhir sih. Dan si emak ini denger cerita lain selain yang kaki tadi nggak? Nggak, dia nggak. Nggak ada cerita lain lagi. Dia yang cerita tuh soal itu aja gitu. Karena memang dia pun juga kan OB itu datangnya siang, jam 12 siang dia datang gitu, pulang jam 7, jam 8 dia pulang gitu kan. Jadi ya menurut gue memang logika kalau si Iqbal yang ngerasain, karena memang si Iqbal kan tidur situ juga. Kalau si Mak kan gak tidur situ, jadi mungkin dia ngerasain gangguan, cuma mungkin dia gak jujur aja kali ya. Iya, mungkin bisa jadi ya. Gitu. Gak bisa semuanya diceritain ya. Gak bisa cerita semuanya gitu kan. Karena dia takutnya juga nanti bikin yang lain jadi takut atau apa gitu. Dan gue pun mulai paham Bang, kenapa atasan-atasan gue itu menganggap kayak cerita gue ini kayak sebuah lelucon atau enggak apa, maksudnya kayak mereka tuh kayak nggak percaya lah gitu ya. Mungkin biar anak-anak lain juga nggak percaya gitu. Ini kalau feeling gue Bang, biar nggak percaya, jadi biar nggak takut, biar kerja pada fokus gitu. Untuk kalau feeling gue sekarang ya. Jadi emang dibikin seolah-olah lo yang ngada-ngada atau halu atau gimana, buat dia nyelamatin banyak orang, tapi lo-nya aja nih. Lo-nya aja nih satu nih gitu ya. Itu feeling gue setelah ini ya, setelah kejadian ini. Jahat banget sih. Tapi atasan lo soalnya setelahnya melakukan pembersihan, berarti emang ada. Tahu. Tapi kan gue nggak tahu Bang, ini maksudnya apa penyebab pembersihan ini ya? Si Iqbal juga nggak ngomong. Jadi gue nggak tahu maksudnya kenapa ada pembersihan juga dia nggak cerita. Tapi dengan adanya pembersihan berarti kan ada sesuatu yang terjadi ya. Dan dia tahu gitu ya. Gitu, makanya tapi gue nggak tahu itu apa gitu. Karena si Iqbal juga nggak ngomong apa-apa, cuma katanya
ada pembersihan, kita udah dibersihin, balik lagi sini. Gitu. Gue nggak mau. Tapi tengkorak-tengkorak yang ditemukan, yang diceritakan sama Kiai itu ditemukan fisiknya juga atau udah nggak ditemukan fisiknya? Di tengkorak-tengkorak ini? Ditemukan fisiknya tapi nggak utuh, maksudnya udah ada yang campur tanah. Gitu. Jadi maksudnya bukan full tengkorak gitu ya, namanya udah bertahun-tahun, udah puluh tahun mungkin gitu. Jadi udah ada bagian-bagian yang udah kayak nyampur sama tanah atau jadi tanah, tapi ada bagian yang masih utuh tengkorak kayak gitu. Berarti tengkoraknya itu di saat ditemukan sama kulit yang dikubur dengan baik kok katanya. Tapi masih di titik yang sama atau dipindahkan. Dipindahkan dari tanah gedung itu ya. Tapi semuanya jadinya nyangkut di gedung tempat kerja lo ini ya. Karena memang kan biasanya orang makhluk itu kan biasanya, gue masih percaya nggak percaya sih Bang ya. Maksudnya kayak kalau seseorang yang mati itu jadi setan tuh gue masih percaya nggak percaya. Tapi kan setahu gue itu cuma jin yang menyerupai mereka gitu kan. Ya titik mereka mati di situ ya. Aktivitasnya pun di area itu juga situ. Ya. Mati di situ ya areanya di situ lah gitu. Aktivitasnya di situ gitu. Cuma si pocong ini aja lah. Gue nggak ngerti dari mana. Nggak tahu dari mana. Ngerti dari mana. Waduh. Dan terakhir ke sana itu tahun 2021 ya. Di saat resign dari sana ya. Januari. Dan nggak ada pengenan juga balik lagi ke sana ya yang tadi tawarin ya. Iya nggak ada. Kalau untuk balik lagi buat nemuin keluarga mah ada. Cuma kalau untuk balik kerja lagi sana nggak ada. Waduh. Bang Agung, thank you ya lo udah mau ceritain yang pengalaman yang satu ini. Dan temen-temen lo bisa tulis di kolom komentar gimana pengalaman yang tadi epic banget diceritain yang dialamin sama Bang Agung di tempat dia kerja di daerah Bangka ini. Lo bisa tulis di kolom komentar. Dan Bang Agung ada Instagram atau apakah yang mungkin bisa di-share ke temen-temen nih? Kadang ada yang kepo nanya apalah gitu. Apa tuh Bang? Nama Instagramnya Agung Kartatian. Nah nanti gue masukin juga tuh di bawah tuh. Sekali lagi thank you banget ya Bang udah mau ceritain pengalaman yang ini. Bang. Nah buat teman-teman yang punya pengalaman lo juga bisa ceritain seperti Bang Agung, tinggal DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan terima kasih banyak buat yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa terus support channel Narasi Misteri biar kita bisa terus menceritakan pengalaman-pengalaman di luar nalar dari orang-orang di luar sana. Ya udah kalau gitu gue Randy Mulya pamit, mewakili Bang Agung pamit. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin,